Alhamdulillah, pada malam ini patut kiranya untuk kita mengambil hikmah. Karena begitulah Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semuanya. Suatu waktu pernah Nabi kita Muhammad SAW berjalan bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau melewati perkebunan yang begitu indah. Maka kemudian Nabi SAW berkata, sungguh di dalam kebun-kebun yang indah ini banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya, banyak hal yang bisa kita petik pelajarannya. Subhanallah, setelah itu beliau bersama sahabat-sahabatnya melewati pekuburan. Maka Nabi SAW mengatakan, inna fi hadhil magabir lahikam wa ibar. Sungguh di dalam pekuburan ini banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dan kita pelajari. Subhanallah, kemudian berujung di masjid, sholat jamaah. Setelah beliau itu menyelesaikan salamnya dan menoleh kepada mereka semuanya, lagi-lagi Nabi SAW bersabda, inna fi hadhil wujuh al-mukhtalifa la'ibar wa hikam. Sungguh di dalam wajah-wajah yang berbeda-beda ini, kata Nabi, yang dilihatnya itu banyak hikmah dan ibrah yang bisa kita petik dan bisa kita ambil pelajarannya. Malam ini jangan kita berlalu kecuali harus kita ambil pelajaran. Pelajaran yang pertama yang harus kita ambil, sebagaimana Abu Ya Hasan yang begitu dicintai oleh murid-muridnya, begitu dicintai oleh keluarga dan anak-anaknya, tapi beliau begitu pula, saya punya ibu yang tercinta, harus meninggalkan dunia. Semua ada batasnya. Suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW di depan para sahabat-sahabatnya, beliau itu menulis suatu tulisan lurus kotak. Kemudian ditulisnya satu tulisan atau satu garis lurus yang panjang, lalu kemudian beliau menulis garis yang melintang banyak. Kata beliau, umur manusia itu dari sini dan berakhir di sini. Sedangkan yang melintang itu adalah sesuatu yang akan terjadi pada kita. Sakit, kalau bukan mati, bukan waktunya mati, ya tidak mati, sembuh. Kecelakaan, kalau bukan waktunya mati, tidak mati, sembuh. Terus sampai ketika sudah sampai ke batasnya, kita juga harus pamitan dan kita juga harus meninggalkan dunia fana ini. Sebagaimana Abu Ya Hasan, begitu pula Al-Mukarramah Hubabah Khadijah meninggalkan kita, kita pun juga tinggal nunggu waktu. Kita akan meninggal juga. Tapi masalahnya bukan di dalam meninggalnya. Semua orang sudah meninggal. Yang sudah meninggal, yang akan meninggal juga akan meninggal. Tapi masalahnya meninggalnya kita itu bagaimana? Masya Allah, sekian banyak hadir bersama kita sekarang ini, ingin mengambil berkah, ingin mengambil hikmah daripada Abu Ya Habib Hasan, ingin mendoakan Abu Ya Habib Hasan, padahal ada di antara kita yang datang yang kita tidak mengenalnya. Tapi kita mau mendoakannya, berharap mendapatkan barokahnya. Kalau seumpama nanti kita meninggal, apakah juga sama seperti kita pada malam ini membacakan doa untuk Abu Ya Hasan? Itu juga harus kita pikirkan. Sungguh apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa an laysa lil insani illa ma sa'ah wa anna sa'yahu sawfa yura. Setiap orang itu tidak akan mendapatkan apapun juga daripada apa yang dia lakukan, apa yang akan dia petik, apa yang akan dia panen, kecuali apa yang telah dilakukan. Kalau dia itu tuh menanam suatu kebaikan, maka dia akan memetik suatu pujian. Tapi kalau dia itu menanam suatu keburukan, maka dia itu akan memetik suatu cacian. Itu sesuatu yang sudah menjadi sunatullah, tidak akan berubah. Sehingga semuanya tergantung pada kita. Saya punya abah, alhamdulillah, kami banyak mengamati dan kami banyak belajar pada saya punya abah. Tapi begitu banyak hikmah yang kita petik setelah kita itu merenungkan apa yang dipesankan, diajarkan, bahkan diarahkan ketika beliau hidup kepada anak-anaknya. Begitu kita cermati, kita renungi, maka bertambah lagi kesan dan pesan yang kita dapatkan daripada Abu Ya Habib Hasan ini. Di antaranya adalah kami putra-putranya melihat Abu Ya Habib Hasan dan juga Al-Mukarramah Hubabah Khadijah. Kadang-kadang kami berpikir, kapan istirahatnya? Kapan rehatnya? Kapan bersenang-senangnya? Karena kami lihat
Masih ingat waktu kami antar saya punya abah pergi ke dokter langganan beliau pada Salah Pramono, sudah meninggal juga, rahimallahu rahmatullah abrar. Beliau katakan, Habib, antum sudah kena jantung koroner. Antum sudah tidak layak pergi jauh-jauh. Jadi antum harus tidak terlalu banyak pikiran. Sekali-sekali 1 bulan, 3 hari antum pergi ke villa rehat. Apa katanya Habib Hasan? Oh baik, dijalankan. Sudah sewa 3 hari, tapi baru 1 hari sudah pulang. 1 hari sudah pulang. Lalu ketika beliau itu datang lagi, karena bulan berikutnya harus datang, maka gimana Ustadz, sudah laksanakan kemarin? Alhamdulillah, berapa hari? 1 hari katanya. Bawa handphone apa tidak? Bawa handphone, sama saja itu Ustaz. Gak ada pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Habib Hasan, selalu ada saja dikerjakan. Begitu pula Ummunah Mukarramah, Masya Allah. Oleh karenanya sesuatu yang sangat membuat kami itu betul-betul merasa sedih dan susah. Karena selama ini yang selalu saya jadikan contoh itu sekarang sudah tidak ada. Contoh itu adalah sesuatu yang sangat kuat di dalam merubah karakter seseorang. Kalau saya buat contoh sekarang ini, karena konsep dakwah yang terbaik, yang bisa diterima oleh masyarakat sekarang ini, yang intelektualitasnya lebih baik daripada masa-masa yang lalu, kalau kita bisa menyatukan antara 3 konsep sekaligus dalam satu dakwah. Yang pertama, kita harus bawa asarnya, baik itu dari Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, kita harus kaitkan dengan kehidupan zaman sekarang ini, supaya mereka itu mudah untuk mencerna. Yang ketiga, harus ada tauladannya, harus ada contohnya, sehingga orang itu betul-betul percaya, yakin bahwasanya ini bisa diterapkan di zaman seperti sekarang ini. Saya alhamdulillah sangat tahu bahwasanya mendakwai perempuan itu paling repot. Bahkan saya sendiri pernah bertemu dengan salah satu Bapak Kapolda. Berani, sangar wajahnya, tapi sama istrinya begitu takut. Artinya apa? Beliau begini, Beb, saya berikan pada saya 1000 preman. Saya akan bisa hadapi mereka, dan saya akan bisa dikte mereka, dan saya akan bisa didik mereka dalam waktu 1 hari. Takut mereka pada saya. Tapi saya jangan diberikan 1 istri saya. 10 tahun sampai sekarang saya bilang bisa menaklukkannya. Bahkan saya yang cenderung takluk kepadanya. Nah, itulah. Jadi artinya Pak, begitu sulit sekali. Karena memang Allah ciptakan perempuan itu adalah cobaan buat kita. Sehingga kita harus memakluminya dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Tapi ada satu senjata yang saya selalu bawa dalam dakwah saya, bahwasanya saya punya ibu bisa. Saya punya ibu masih ada. Alhamdulillah, saya berani bersumpah, masyarakat Bandung di sini, saya punya ibu baru saja meninggal dunia. Dan semoga Allah merahmatinya. Dan semoga banyak lagi mukarramah-mukarramah selanjutnya dari kota Bandung juga, dari Kabupaten Bandung, insya Allah banyak lagi mukarramah-mukarramah seperti beliau. Saya bersumpah di tempat yang mulia ini, saya punya ibu ini mendampingi saya punya abah selama 27 tahun lamanya. Demi Allah saya bersumpah, sekalipun tidak pernah berantem sama ayah saya. Sesuatu yang mengherankan, bukan? Perempuan berumah tangga bersama suaminya tidak pernah berantem. Sesuatu yang luar biasa ada. Baru saja meninggalnya saya punya ibu. Demi Allah saya bersumpah, saya tidak pernah melihat ibu saya itu marah sekalipun kepada ayah saya, meminta sekalipun kepada ayah saya, kemudian membantah apalagi sekalipun kepada saya, nggak pernah. Saya nggak pernah beliau itu sampai bergibah bicarakan orang lain, nggak pernah. Di sini banyak muridnya, di sini banyak keluarganya, silahkan tanya kepada mereka semuanya. Itulah yang terjadi. 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran, masih ada semacam itu. Sehingga saya katakan, kapan istirahatnya? Kapan rehatnya? Sehingga Masya Allah, begitu ibu saya meninggal kemarin, Masya Allah yang mengantar jenazah itu puluhan ribu orang. Ini yang meninggal jenazah seorang wanita, bukan laki-laki. Bahkan haul saya punya abah ketika dilaksanakan, dibandingkan dengan yang hadir 40 harinya di pondok kami, lebih banyak yang hadir 40 harinya saya punya ibu.
Lebih banyak hadir jenazah. Saya punya ibu, saya bangga alhamdulillah, ada juga perempuan jenazahnya yang diantar oleh sekian banyak orang. Lihat bagaimana Allah tampakkan. Di dunia Allah tampakkan.